warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradhas siyama ruknan min arkanil Islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Para pendengar yang dicintai oleh Allah, bulan Ramadan merupakan bulan suci, bulan mulia dan agung di dalam Islam. Bulan ini merupakan kesempatan yang begitu luas bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beruntung adalah mereka yang memahami keistimewaan bulan Ramadan. Dengan kesadaran tersebut, seorang hamba akan mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat, meminta pengampunan, dan menyesali dosa yang telah dilakukannya. Begitupun orang-orang yang tidak beruntung adalah mereka yang tidak memahami substansi bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Waraghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadhanu tsumman salakha qabla an yughfara lahu." Alangkah meruginya seseorang apabila datang kepadanya Ramadan, kemudian bulan tersebut berlalu begitu saja, tetapi orang tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini adalah sebuah peringatan dari Rasulullah SAW terhadap orang yang acuh tak acuh dengan hadirnya bulan Ramadan serta tidak memaksimalkan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, setiap siang dan malam kalian senantiasa berbuat salah, namun aku mengampuni semua dosa. Oleh karenanya mintalah ampunanku agar aku mengampuni kalian. Allah menjamin akan menghapus dosa seorang hamba ketika hamba tersebut meminta ampunan kepadanya. Dengan demikian kita tahu bahwa tidak ada momentum pengampunan yang lebih tepat dibandingkan dengan bulan Ramadan. Kemudian, bagaimana sepatutnya kita seorang muslim berbenah dalam menyikapi Ramadan? Maka yang pertama, berbahagialah dengan hadirnya bulan Ramadan. Ibarat seseorang yang menyambut tamu agung yang sedang dinantikannya, orang tersebut akan mempersiapkan segala hal dengan baik, dan tentu orang tersebut akan senang ketika tamunya tersebut datang. Begitupun Ramadan, kita perlu bahagia atas kedatangannya dan memperbaiki, menyiapkan segala hal, terutama meningkatkan amal ibadah kita. Mengapa kita perlu bahagia atas datangnya Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan pertaubatan, penghapusan dosa, dibukanya pintu surga dan ditutupnya api neraka. Sebagaimana sabda Rasul, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatin." Apabila Ramadan tiba, maka dibukalah pintu surga, ditutuplah api neraka, dan setan-setan dibelenggu. Kita perlu bahagia sebagaimana para ulama terdahulu sangat merindukan dan bahagia ketika datang bulan Ramadan. Imam Rajab Al-Hambali berkata, "Qala ba'd salaf kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum syahra Ramadan, summa yad'una Allah sittata ashhurin an yataqabbalahu minhum." Sebagian orang salaf berkata bahwa dahulu mereka berdoa selama 6 bulan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa selama 6 bulan meminta agar amalannya ketika di bulan Ramadan Allah terima. Kita perlu bahagia karena banyak kemuliaan, keutamaan, dan keberkahan pada bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua adalah kita perlu meraih takwa dan kesucian jiwa dengan puasa Ramadan. Hakikat dan utamanya diwajibkan puasa Ramadan adalah untuk mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." La'allakum tattaqun, bahwa puncak dari puasa adalah takwa kepada Allah, dan perintah takwa itu tidak terikat oleh tempat. Takwa adalah menjauhi murka Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkannya serta menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Ketika seseorang kehilangan rasa takut kepada Allah, maka musuh-musuhnya, nafsu yang jelek, setan, akan mudah menguasai dirinya. Oleh karena itu, puasa dan segala aktivitas ibadah perlu didasarkan dengan ketakwaan agar amalan tersebut dapat diterima oleh Allah. Innallaha yataqabbalu 'anil muttaqin, bahwasanya sesungguhnya Allah menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, bersihkan hati. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati, hilangkan dendam maupun rasa benci terhadap sesama manusia. Mari kita maafkan orang-orang yang telah menyakiti kita dan sambung kembali tali silaturahmi. Allah berfirman, "Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Jadilah pemaaf dan suruhlah orang untuk melakukan hal yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Memaafkan memang suatu hal yang tidak mudah. Namun di samping itu, dengan kita memaafkan orang lain bisa menjadi penyebab kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu wa tarhamu waghfiru yaghfirullahu lakum. Sayangilah, maka kalian akan disayangi, dan ampunilah kesalahan orang lain, maka Allah akan mengampuni kesalahanmu. Mudah-mudahan kita Allah istiqomahkan dalam beribadah, dalam berbuat kebaikan, terutama di bulan Ramadan ini. Ramadan kali ini masih dalam keadaan pandemi, maka kita perlu bijak dalam menyikapinya. Sekiranya tidak memungkinkan beribadah di tempat umum, maka beribadahlah di rumah bersama keluarga, sanak dan saudara. Adapun jika memang memungkinkan untuk beribadah di tempat umum, jangan pernah lupa untuk menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan rajin mencuci tangan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pada Ramadan kali ini pandemi segera hilang, kita bisa khusyuk dalam beribadah serta dijauhkan dari COVID-19. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.